Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mam semuanya, selamat siang. Hai.
Apa kabarnya Mams hari ini? Semoga semua Mams dalam keadaan sehat ya. Mindi ucapin terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi webinar Nabi Mams hari ini. Sebelumnya perkenalkan buat yang belum tahu aku adalah Minbi akan membersamai kalian di acara webinar kali ini. Salam kenal Mams semuanya ya. Dan selain dari Nabi Mams Community, nanti kita akan kedatangan dari partner kita juga, yaitu dari Birthday Club Oktober 2024. Cuman kayaknya belum hadir, nanti kita tunggu aja. Boleh dong, Mams, di absen aja kalian dari kota mana aja sih? Boleh chat dari Bogor. Sama Mams Minbi juga ada di Bogor. Ada nggak Tangerang? Tangerang gerimis mengundang. Oh, dari Medan. Di Medan gimana cuacanya, Mams? Panas kah? Hujan? Atau ada salju? Wah, ada yang dari Pekanbaru juga. Masya Allah. Oh, di Medan juga mendung. Oh, sama, Mams. Di Bogor juga mendung. Oke, di ruang ini kita nggak dituntut ya, Mams, jadi ibu yang sempurna, tapi ibu yang saling menguatkan. Jadi, Mams boleh banget on cam ataupun off cam, silahkan sesuai dengan kenyamanannya Mams aja ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi utama nih, Mams, Minbi mau kenalin dulu nih narasumber kita hari ini. Hari ini kita ditemani oleh Ibu Ana Surti Aryani atau biasa disebut Ibu Nina ya, Mams. Seorang psikolog klinis anak dan juga keluarga yang akan menemani kita membahas tentang ibu berdaya, keluarga bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama kami hari ini ya, Ibu Nina. Semoga Ibu Nina dalam keadaan sehat. Tapi sebelum kita mulai ke sesi yang utama nih, Mams, Minbi mau ajak check-in sebentar boleh ya? Coba nih di dalam hati hari ini energi Mams ada di angka berapa sih? 1 sampai 5. Boleh taruh di kolom chat. 5, wow. 3. Yang 3 kenapa nih kira-kira, Mams? Kasih tahu Minbi alasannya dong, kok energinya cuma 3 sih, capek ya? Dari pagi udah urus rumah, urus anak, urus suami itu. Habis jaga anak terus lanjut kerja siang. Masya Allah. Sehat terus ya, Mam Anggriani. Tapi berapapun angkanya, semuanya valid ya, Mams ya. Capek, lelah, atau lagi semangat, semua boleh hadir di ruangan ini. Oke. Berhubung sudah masuk di jam 2 lewat juga, mungkin kita langsung aja ke sesi sharing sama Ibu Nina ya, Mams ya. Sudah siap semuanya? Habis ditinggal rumah berkunjung ke rumah orang tua jadi beberes di pagi diborong Minbi. Masya Allah. Oke, kita langsung mulai aja. Ibu Nina, halo, apa kabarnya? Kabar baik, Minbi. Selamat siang. Iya, Ibu Nina mungkin langsung aja ya kita mulai materinya ya. Boleh. Ini kayaknya Dipersilakan. udah makin rame aja ya kita Iya, siang ini, ya. Dan dari mana-mana senang banget nih bisa ketemu sama semuanya, ya, Minbi. iya. Nanti saya tuh kayaknya nggak tahan nih, Minbi, kalau misalnya saya Hmm? akan ngomong terus sendirian. Jadi saya mau minta moms kalian untuk ikut aktif. Boleh kan ya? Boleh dong. Ini Asik. mamsnya semuanya aktif kok, Ibu Luar Nina di biasa, sini, luar mantap biasa. sekali. Jadi aktifnya nanti boleh dengan kasih reaction ya, boleh Hmm, juga nanti dengan eh, apa tulis di kolom chat gitu. Nanti aku oke. sampaikan gitu ya. Oke, Oke, siap. Mam semua oke. siap ya. Ibu Nina waktu dan tempatnya Imin dipersilahkan. Terima kasih. Nah, ini saya membuka dulu yang mau saya sampaikan. Ini apakah sudah terlihat?
Sudah, Udah sudah. ya, udah kelihatan. Oke. Jadi kita akan diskusi tentang ibu berdaya keluarga bahagia. Saya belum menyapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, jadi siang hari ini bakal jadi walaupun mungkin ada yang lagi ngantuk-ngantuk gitu ya jam segini ya. Tapi moga-moga ya ini jadi jam-jam yang penting ya untuk bisa membuat kita semua semakin jadi ibu berdaya gitu ya dan bisa membuat keluarga kita tentunya jadi keluarga yang bahagia. Tuh, karena ini siang hari ini yang akan kita diskusikan. Ya, jadi perkenalkan ini saya nama lengkapnya Ana Surti Aryani, tapi saya biasanya dipanggil Nina. Saya sebagian besar pendidikan di Fakultas Psikologi UI, walaupun ada juga yang di Fakultas Psikologi Unpad. Saya prakteknya di dua tempat, itu Lembaga Psikologi Terapan UI di Fakultas Psikologi UI di Depok dan Wellspring Clinic Indonesia di Radio Dalam Jakarta Selatan. Nanti nomornya saya akan kasih terakhir, gitu ya. Tapi kita kenalannya di sini dulu, gitu ya. Jadi, ini ibu berdaya katanya keluarganya bahagia. Bener gak sih? Saya pengen tanya dulu sebenarnya. Ini coba siapa yang ingin jadi ibu berdaya? Coba kalau misalnya pengen coba kasih reaction ya. Boleh kasih hati, sorry, pencet. Boleh kasih hati, kasih jempol dan yang lain sebagainya. Ini ada nggak nih Minbi yang Mau banget dari Mam Lila nih. oke, mantap ya. Aku insya Allah. Amin. Oke. Amin. Oke, udah kasih trompet dan lain sebagainya ya. Oke, ya jadi pada pingin jadi ibu berdaya ya. Nah, kira-kira menurut Anda sebenarnya ibu berdaya tuh kayak gimana sih? Coba silakan dituliskan di kolom chat. Ayo, Boleh kayak bebas, gimana, Mams? bebas ya. Menurut Anda kira-kira kayak apa tuh ibu berdaya? Ya, ibu yang kayak apa? Bebas ya, boleh apapun Hmm, yang kepikir. dari Mams Anggriani nih, yang bisa Hmm, bermanfaat untuk keluarga, diri sendiri, dan lingkungan. oke. Oke, dan dari Mam Safarina, ibu yang serba bisa. Wow. Haha. Produktif, ngurus anak, tetap belajar, dan terus berkembang. Luar biasa. Oke. Ibu yang bisa tetap dengan kewajibannya sebagai ibu, tapi tetap bisa ada waktu untuk diri sendiri. Mantap. Oke. Wah, mantap banget nih. Siapa lagi nih? Dari Mam Nisa, ibu yang mandiri serba bisa. Wah, udah Oke. kayak pantun. Oke. Yang mandiri itu bukan berarti nggak butuh bantuan ya, gitu ya. Tapi tetap Betul. bisa melakukan banyak hal sendiri dan tahu kapan mesti butuh bantuan. Ada lagi yang mau share kira-kira buat Anda ibu berdaya tuh yang kayak gimana ya? Mungkin lagi banyak yang masih mikir nih, Ibu Nina. Oh, baik, nggak apa-apa. Kita tunggu aja sambil saya lanjut ya. Berarti ya. Mm-mm. Oke, eh, jadi pertanyaan berikutnya, apakah seorang ibu boleh stres? Nah, kira-kira gimana nih? Boleh atau nggak boleh sebenarnya? Boleh. Oke, boleh, Wah, boleh. setuju semua kayaknya nih, Bu. 100%. Oh, dibilang nggak boleh. Oke, Boleh banget, Ibu juga manusia, bukan robot. Wah, oke. kita manusia, bukan nabi, Bu. Bener juga ya. Oke, boleh saja, Bu, untuk meluapkan isi Oke, hati. oke, Oke. oke, baik ya. Oke, boleh banget ya stres ya. Nah, kira-kira apa yang sering membuat Anda stres sebagai seorang ibu? Coba silakan Wah, dituliskan. wah, ini banyak banget nih kayaknya nih, Bu. Mm-mm, boleh disebutin Banyak semuanya. tuh. Curhatin aja Wah, 24 langsung. jam tiada henti, anak Hmm, GTM, suami yang aduh. gak peduli dengan kerjaan rumah, gak Nah, ada duit, wah, itu Rio. bikin stres banget. Oke. Komentar orang-orang, lelah Heeh. ngurus anak dan beres-beres rumah, Bu. Oke. Anak rewel, terlalu banyak tuntutan, Mm-mm. penilaian orang yang tidak memenuhi standar, Oke. butuh healing dan me time sama suami, Oke. ngurus anak rumah. Wah, banyak banget ya, omongan Ah, mertua. Wah, toddler proyeknya banyak. Ada bayi.
Oh, ada yang LDM sama Aduh, suami, waduh, itu semua sendiri. jauh Kelakuan mertua. ya. Oke, banyak Oke, banget ya oke. pokoknya yang bisa bikin Oke, seorang ibu stres ya. oke, oke. Jadi sebenarnya cukup wajar ya kayaknya ya. Iya. Banyak loh yang bikin kita stres loh gitu kan ya. Nah, jadi saya mau memperkenalkan nih ada yang namanya kurva stres. Ya jadi kalau kurva stres nih kita lihatnya gini nih. Kalau dari garis dari bawah ini dari kiri ke kanan ini adalah jumlah stres yang dimiliki seseorang. Sementara dari garis bawah ke atas ini adalah kinerja atau performance atau seberapa baik seseorang itu menjadi dirinya gitu ya. Bagaimana dia bisa mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Mengerjakan tugas-tugasnya tuh misalnya kalau kita mesti masak beres-beres itu masakannya enak, beres-beresnya rapih gitu ya. Terus kemudian ketika kita ngasuh anak itu kita ngasuhnya tuh bisa dengan sukacita. Terus anaknya juga nurutnya dengan senang gitu misalnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi yang disebut kinerja tuh seperti itu. Nah, kita lihat yuk. Ternyata kalau stresnya terlalu rendah ya, bebannya kurang, itu cenderung kita tuh nggak aktif, santai, tapi kita lihat dong kinerjanya gimana nih. Ternyata rendah sebetulnya. Jadi malah kita tuh tidak optimal dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Tidak optimal dalam eh, performance kita gitu. Sebetulnya seperti itu. Nah, sementara kalau stresnya sudah lebih tinggi lagi gitu ya, ini sebenarnya justru tingkat apa performance kita ini semakin meningkat nih gitu. Jadi optimalnya nih justru di yang warna kuning ini gitu. Nah, di sini mungkin memang sudah mulai muncul kelelahan, tapi Hmm. secara umum kita justru kinerja kita tuh dalam versi terbaik gitu ya. Nah, kalau misalnya stresnya kemudian berlebihan dan kita eh, tidak mampu mengatur stresnya, jadi ini bukan tentang jumlah stresnya ya, tapi seberapa bisa kita mengatur stresnya. Kalau kita stresnya berlebihan, dalam artian kita tidak mampu mengatur stres yang kita alami, maka kelelahannya itu kemudian menjadi kelelahan yang ekstrim dan kemudian di sini sebetulnya performance kita ya kinerja kita itu masih baik gitu. Jadi sebetulnya kita masih bisa untuk mengalami kondisi stres yang seperti ini gitu. Nah, tapi kalau keterampilan kita dalam mengatur stres kita itu buruk ya, itu membuat stres kita jadinya ekstrim levelnya gitu yang kita rasakan dan ini jadi rasanya sangat tinggi kemudian yang terjadi adalah kinerja kita juga kualitasnya menurun seringkali di sini juga muncul kecemasan, panik, kemarahan bahkan kehilangan kendali atau krisis mental di sini ini yang seringkali kita mengalami burnout itu bahasa Indonesianya gosong ya jadi seringkali itu seorang ibu itu mengalami moms burnout, yang artinya dia tuh kayak udah nggak bisa mikir lagi gitu. Ini apa sih yang saya ngapain lagi? Katakanlah kita cuma tinggal masak gitu ya di dapur. Cuma, aduh ini sebenarnya panci kenapa ya saya taruh di ke atas kompor ya gitu ya? Atau saya kayaknya udah mau main nih sama anak saya. Tapi main apa ya sebenarnya ya? Tadi saya kayak kepikir nih saya udah nggak ada ide sama sekali gitu ya. Hmm. Itu adalah kondisi yang bisa dikata burnout gitu ya. Udah gosong, udah terlalu kelelahan akibat keterampilan mengelola stresnya itu kurang sehingga stresnya jadi sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya perlu stres atau enggak sih kalau di sini? Perlu kayaknya ya. Karena kalau terlalu rendah ya sebenarnya kinerjanya juga nggak ada gitu. Misalnya, rumah rapi terus gitu. Aduh bahagia kali ya gitu ya. Tapi terus kemudian yang ada kosong rasanya. Wah, kayaknya anak-anak nggak menikmati nih rumah ini gitu ya. Kayaknya anak-anak terlalu adem gitu ya. Nggak kelihatan happy-nya, nggak kelihatan aktifnya gitu. Misalnya seperti itu. Itu ya, kita mungkin akan santai, tapi
sebetulnya itu tidak ada manfaatnya buat diri kita dan tidak ada manfaatnya buat kesehatan mental kita. Justru yang terbaik adalah kita tetap punya level stres ya, dengan kita mampu mengendalikannya sehingga ini justru jadi optimal. Berlebihan ya, itu kalau kelamaan itu akan ke sini ke warna merah ini gitu ya. Di sini warna-warna ini tidak selalu menunjukkan betapa happy-nya kita, nggak gitu. Tapi yang kita lihat adalah ini juga nih, seberapa tinggi kinerja kita ketika kita mengalami stres itu gitu ya. Jadi eh, yang kita lihat, oh ternyata kita tetap perlu tuh mengalami stres gitu ya, selama kita sanggup mengendalikannya gitu. Betul. Jadi bahkan kita bisa bilang supaya sehat mental kita perlu mengalami stres. Jadi nggak bener tuh kalau misalnya kita dibilangin, ibu jangan stres ya. Waduh, tidak mungkin gitu. Yang mungkin adalah ibu kendalikan stresmu supaya tidak berlebihan. Gitu ya, Oh, atau kendalikan stresmu supaya kamu tetap sehat mental gitu. Itu jauh lebih mungkin dibandingkan tidak stres tuh ya. Dan kalau misalnya kita dibilang jangan stres, terus kemudian yang ada kita stres. Aduh, masa kita nggak boleh stres? Aduh, padahal ini tekanan banyak gitu kan nggak mungkin ya jadinya gitu ya. Sehingga nggak apa-apa kita ngalamin stres, kita rasanya tertekan, kita rasanya bingung gitu. Cuma kita menghadapi itu supaya kita tetap bisa mencapai yang terbaik dari sisi diri kita. Dan kita bisa bilang, ibu berdaya mampu mengendalikan stres. Tuh ya. Jadi bukan berarti tidak stres, tapi kita mampu mengendalikan stres. Tuh ya. Nah, jadi ada beberapa strategi nih kemudian untuk menjadi ibu berdaya yang akan kita bahas satu persatu. Jadi, misalnya yang pertama, gimana caranya nih untuk mengendalikan stres? Tuh ya. hmm. Ada banyak banget cara, nanti kita spill dikit-dikit ya. Terus kemudian gimana caranya kita bercerita pada orang yang tepat? Gitu. Lalu kemudian melakukan self care. Self care itu apa sih? Nanti ada games yang nanti boleh dimainkan, ya. Terus kemudian eh, strategi yang juga penting adalah membangun kepercayaan diri kita sebagai seorang moms, ya. Dan tentunya membangun dukungan dari rumah, karena rumah itu bukan hanya membuat kita bahagia, tapi kita juga bisa memberdayakan rumah kita untuk membuat kita juga bahagia, gitu ya. Dan ini akan kita bahas satu persatu. Tuh, yang pertama, bagaimana caranya mengendalikan stres? Tuh, Oh. ini ada satu yang kayaknya udah familiar ya ketika eh, apa ketika kita pandemi yang waktu itu ya, ada hal-hal yang bisa kita kontrol atau kita kendalikan ya yang ada di dalam lingkaran, dan ada hal-hal yang di luar lingkaran yang udah nggak bisa kita kendalikan lagi. Contohnya yang bisa dikendalikan, misalnya mematikan atau membatasi konsumsi berita. Jadi kalau misalnya kita lagi capek, ya boleh loh kita tuh nggak usah ngeliatin berita dulu, nggak apa-apa. Karena apa? Itu bisa kita kendalikan. Dan ketika kita bisa menyetop ya, mengetahui kapan saya mau baca berita, kapan saya nggak mau baca berita, atau kapan saya menggunakan media sosial saya dan kapan saya tidak menggunakan, Hmm. itu kita bisa mengendalikan stres kita. Ya, jadinya kita nggak terlalu stres karena itu bisa kita kendalikan. Ya, orang terserah mau bikin kontennya kapan, tapi saya hanya mau lihat pada jam berapa gitu, misalnya seperti itu. Ya, terus kemudian sikap positif saya itu baiknya bisa dikendalikan oleh kita, ya. Jadi kalau misalnya kita bilang gini, saya mah bersikap sama orang tergantung kalau dia baik saya baik. Oh, kenapa harus tergantung sama orang lain? Ya, coba buat sikap itu dasarnya adalah kita. Saya memang orang yang baik. Mau orang lagi baik sama saya, mau orang lagi jahat sama saya tuh orang yang baik. Gitu ya. Ketika kita punya sikap yang positif seperti itu justru akan membuat kita mengurangi stres kita, gitu ya. Dan itu bisa kita kendalikan. Kemudian kebaikan dan empati saya, gitu ya. Kalau kita bersikap baik sama orang lain, kita membantu orang lain, kita peduli sama orang lain, itu kan bisa kita kendalikan, gitu ya. Daripada kita mikir, aduh,
ini kalau saya mau bantu si ibu-ibu yang di ujung komplek itu, tapi nanti orang-orang gimana mikirnya? Ah, gitu kalau udah kebanyakan mikir tentang orang lain, aduh agak sulit tuh. Tapi yang penting sayanya mau berbaik hati atau enggak, gitu ya. Itu bisa kita kendalikan. Kemudian cara saya mengikuti aturan, ada aturan apa? Mungkin ada aturan di rumah, ada aturan di RT, RW, atau mungkin aturan di negara kita ya lewat undang-undang dan lain sebagainya itu kita tetap perlu patuhi. Kayak misalnya mungkin banyak moms yang naik motor. Aduh, udahlah, biar deket ngelawan arah. Halo, gitu ya. Itu kita bisa loh mengendalikan diri kita untuk mengikuti aturan, gitu ya. Terus kemudian jaga jarak sosial saya sendiri. Maksudnya eh, saya tuh lagi kepengen bergaul atau lagi nggak kepengen bergaul gitu. Bukan berarti terus-terusan nggak bergaul atau sebaliknya terus-terusan bergaul. Perlu ada waktunya dan itu kita yang akan perlu mengendalikannya. Tuh. Dan kita perlu menemukan hal-hal menyenangkan untuk dilakukan di rumah itu adalah di dalam kendali kita. Gitu ya. Jadi yang bagian yang di dalam sini ini bisa kita kendalikan sebagai seorang ibu. Dan itu yang perlu kita kendalikan. Begitu kita tahu kita bisa kendalikan, kita lebih berdaya. Tuh, ya. Nah, apa yang tidak bisa dikendalikan? Misalnya, berapa lama krisis ini akan berlangsung? Ya kita mana tahu ya, kayak misalnya yang di Aceh, Sumatera Utara, sama Padang. Seberapa lama itu banjir-banjir, orang bisa terbantu dan lain sebagainya, kita nggak bisa mengendalikan itu. Mungkin ketika kita bersama-sama, kita akan lebih mempercepat, tapi kita nggak bisa tahu itu selesainya kapan. Tuh ya. Atau kalau misalnya kita mau beli beras, tapi toko kehabisan beras, atau mau beli apapun gitu ya, kehabisan. Itu kita nggak bisa mengendalikan itu. Tindakan orang lain mau bersikap baik sama kita atau enggak, itu nggak bisa kita kendalikan. Kita juga nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi, kecuali kalau Anda penyihir atau peramal ya, saya nggak tahu ya. Tapi sebagian besar dari kita tuh nggak bisa loh memprediksi gitu ya. Terus apakah orang lain bakal menjaga jarak sosial atau enggak, itu nggak bisa kita kendalikan ya. Orang-orang mungkin terus-terusan baca sosmed, orang-orang mungkin terus-terusan arisan, ya ya udah. Kita nggak bisa kendalikan itu. Kita bisa mengendalikannya diri kita, gitu ya. Atau cara orang lain bereaksi terhadap kita itu nggak bisa kita kendalikan. Niat atau motif orang lain nggak bisa kita kendalikan. Padahal yang bisa kita kendalikan, ya kita kendalikan, gitu ya. Dan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, udah lupakan atau keluarkan itu dari permasalahan kita. Itu ya. Kalau misalnya kita bisa mengeluarkan ini jadi dari permasalahan kita ya, ibaratnya nih kita di otak kita punya satu kotak isinya stok permasalahan kita gitu ya. Udahlah, nggak usah lagi diisi dengan yang tidak bisa dikendalikan gitu. Isi aja si kotak tersebut ya dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Itu misalnya, aduh saya abis ini kira-kira saya mau dalam sehari itu nggak scrolling HP jam 4 sampai jam 5 gitu. Misalnya kayak gitu ya. Bisa nggak ya ini gimana caranya supaya saya bisa jam 4 sampai jam 5 tuh tidak scrolling HP sama sekali. Itu misalnya seperti itu ya. Jadi itu perlu bisa kita kendalikan. Nah, lanjut. Strategi lainnya bercerita. Nah, saya pengen tanya nih, biasanya Anda cerita sama siapa sih? Silakan coba. Ke suami, chat Oke. GPT, sama sepupu, teman ceritaku suami, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama. Oke. Sama Besti yang hidupnya juga stres. Ada yang dipendem juga, Bu. Suami, sahabat, Oke. Tuhan, sama Meta. Oke. AI ya. Iya. Tapi kebanyakan sih rata-rata sama suami nih teman cerita. Oke, oke. Ha-ha. Ya, boleh banget tuh ya. Eh, Biasanya kita bercerita kepada orang yang bisa kita percaya, Hmm. gitu ya. Jadi itu bisa suami, bisa sahabat kita, dan bisa juga kita sebetulnya cerita kepada yang sama-sama ibu-ibu, gitu ya. Karena apa? Karena mungkin mereka juga punya pengalaman yang serupa, punya pemahaman yang serupa, ya. Mungkin juga punya kesulitan yang serupa. Kayak tadi ada bestie tapi hidupnya stres juga gitu ya. Berarti kita bisa sama-sama ngetawain nih gitu ya. Stresnya kita kayak apa gitu misalnya kayak gitu ya.
Tapi memang benar eh, biasanya kita akan perlu orang yang bisa kita percaya supaya Hmm, kita ceritanya enak betul. dan supaya ini ya sebetulnya ada banyak manfaat ketika kita bisa menceritakan masalah kita akan merasa nggak sendirian. Ah, ada orang yang bisa nemenin saya, ada orang yang dengerin saya, dan itu akan bisa mengurangi rasa terisolasi. Rasa Hmm, terisolasi itu adalah rasa ketika kita tuh terkungkung ya di dalam suatu ruangan gitu. Walaupun mungkin kita nggak terkungkung dalam ruangan gitu ya, tapi ada rasa itu gitu. Itu bisa muncul ketika kita menyimpan semuanya, tidak pernah mau menceritakan. Lalu merasa ada yang memahami dan ini bisa mendapat validasi. Misalnya, ketika kita bercerita, aduh pusing banget deh, ini anakku lagi gatelan gitu misalnya. Ini hmm, pasti diapain gitu ya. Terus kemudian ada sahabat kita yang bilang gitu, misalnya, oh iya anakku juga waktu itu gatelan. Nah kemudian aku punya ide-ide nih gitu ya. Oh ternyata bukan hanya anakku yang pernah ngalamin gatal-gatal. Misalnya kayak hmm, gitu ya. ya, ya. Jadi ada yang bisa memahami bahkan mungkin bisa mendapatkan usulan atau ide-ide untuk menyelesaikannya. Dan bisa juga kita mendapatkan perspektif baru ketika Hmm, kita memandang masalah kita. Mendapat perspektif baru tidak selalu karena usulan atau ide-ide dari teman cerita kita, tapi bisa aja kita ketika habis cerita, oh iya juga ya, kayak gue pikir-pikir kayaknya begini deh sebetulnya, gitu. Itu kadang-kadang terjadi, hmm, gitu ya. Jadi karena kita merasa didengarkan dan manfaat tersebut akan lebih terasa kalau pendengarnya bisa mendengar aktif. Apa itu maksudnya mendengar aktif? Betul-betul hadir, ya. Jadi emang kalau bisa sih secara fisik, tapi kalaupun nggak secara fisik ya kita misalnya lagi nelpon teman kita, lagi nelpon suami atau siapapun itu, dia betul-betul hadir gitu ya, memang hmm, ada di ya. telepon tersebut, tidak menyela itu ya. Terus kemudian fokus mendengarkan, bersikap empatik gitu ya, termasuk kayak misalnya gini loh, kadang-kadang ketika kita lagi ngomong, dia mungkin jadi komen, oh gitu, oh. Wah, masa sih ya gitu-gitu ya. Itu sebetulnya akan membuat kita merasa benar-benar didengarkan ya. Hmm, Kemudian ketika pendengar kita bisa memberikan pertanyaan yang tepat, itu juga akan sangat membantu. Dan ketika kita yang mendengarkan jadilah seperti ini. Betul betul kita sungguh hadir, tidak menyela, fokus untuk mendengarkan, bersikap empatik, dan kita coba memberikan pertanyaan yang tepat. Ya, jadi kita pun bisa menjadi pendengar aktif buat orang-orang di sekitar kita. hmm, Dan kita bisa memberikan manfaat yang lebih tinggi lagi, kita jadi ibu berdaya. Gitu hmm. ya. Strategi lainnya, self-care Oke. ya atau rawat diri. Saya mau ngingetin, self-care itu bukan self-indulgence ya. Self-indulgence itu memanjakan diri. Spa di tempat spa yang mewah, oh, itu memanjakan diri. Self-indulgence. Beda ya, Bu ya. Heeh. Liburan itu harus ke luar negeri di hotel bintang 5 itu self-indulgence. Hmm, Self-care itu nggak selalu atau tidak bahkan tidak adalah tidak jadi self-indulgence. Itu memang kebutuhan kita ya. Nah, hmm, sekarang silahkan difoto ya. Ini boleh screenshot ya. hmm. Ya, moga-moga cukup jelas untuk di screenshot ya. Si bingo ini. Apakah sudah di screenshot? Moga-moga sudah. Ya, nanti boleh nanti dibagikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat ya. Nah, dan yang penting adalah coba dilakukan deh. Eh, Dilakukannya seberapa sering terserah, terserah Mams mau seberapa sering ya. Kayaknya juga nggak sempet sering-sering banget ya gitu. Tapi akan perlu nih dalam seminggu setidaknya ada nih. Misalnya, katakanlah ada makan camilan sehat gitu ya. Terus kemudian melakukan hobi yang disukai. Ini kan udah satu garis nih gitu ya. Free gitu ya. Terus kemudian sempat tidur siang gitu. Mungkin pada saat anak tidur siang ikutan tidur siang gitu misalnya. Hmm, Lalu nonton acara TV favorit gitu misalnya seperti itu. Oh, udah satu garis nih gitu ya. Jadi bingung gitu ya. Atau misalnya sempat
tidur lebih awal 30 menit gitu. Wah, itu udah kemewahan banget ya sebenarnya ya buat moms ya gitu. Tapi kalau misalnya itu bisa kita lakukan, itu bisa jadi self care juga. Lalu mandi dengan tenang, menulis jurnal tentang 3 hal yang disyukuri, tidur siang gitu ya, dan memakai sesuatu yang disukai, itu bisa jadi bagian dari self care. Ya, cobain aja lakukan bingo ini, terserah mana yang garis dipenuhi duluan gitu ya. Nanti silahkan dilakukan sendiri gitu. Nah, kemudian penting untuk membangun kepercayaan diri ibu. Gimana caranya? Ya, coba. Oke. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, supaya bisa membuat lingkungan yang hangat dan responsif. Hmm. Biasakan mendengar tanpa menghakimi ya. Jadi ketika kita dengar itu, coba kita dengerin dulu. Nggak kemudian kita menyalahkan, nggak kemudian kita, tapi kok gitu sih? Oh, kok gimana? Ya gitu ya. Itu tuh sebetulnya udah menghakimi ya. Lalu kemudian buat komunikasi hangat penuh cinta ya. Rasakan bahwa ketika kita lagi ngomong sama anak, sama suami, sama teman, sama orang tua, sama mertua, itu kita penuh cinta. Dan dengan seperti itu, sebenarnya kita tidak hanya menyelamatkan keluarga kita juga menyelamatkan diri kita, gitu ya. Dan ini sebenarnya akan membuat kita berkurang stres dan menjadi ibu yang lebih berdaya. Kemudian cari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi daripada kita terus-menerus tenggelam gitu ya di dalam permasalahan, kita coba cari solusinya. Kemudian usahakan penuhi kebutuhan semua anggota keluarga. Misalnya, mungkin anak punya kebutuhan main bareng sama temennya. Kita mungkin punya kebutuhan untuk sesekali main game sendirian, gitu misalnya. Suami mungkin punya kebutuhan untuk disiapin sarapannya, gitu ya. Mertua mungkin punya kebutuhan ketemu sama cucunya, gitu ya. Orang tua kita mungkin punya kebutuhan untuk diajak ngobrol, gitu ya, tanpa ada em, apa gadget, gitu misalnya seperti itu. Tapi usahakan coba memenuhi semua kebutuhannya sehingga lingkungan ke rumah kita tuh jadi hangat dan responsif. Tuh ya. Nah, jadi ini kesimpulannya. Ingat nih, ini kayak yang tadi Minbi sebut nih, ibu berdaya itu bukan ibu sempurna kok, ya. Kita tuh sebetulnya ibu yang good enough moms, gitu. Jadi sekarang itu em, yang lebih terkenal itu bukan the best mom, perfect mom, gitu. Nggak seperti itu. Menjadi ibu yang sehat mental itu adalah good enough moms. Artinya ya ibu yang cukup gitu ya. Ibu yang cukup bahagia, ibu yang cukup stres, ibu yang cukup banyak kesibukannya, ibu yang cukup banyak senyumnya, ibu yang cukup mengurusi macam-macam gitu ya, dan segala macam kecukupan lainnya ya. Dan ibu berdaya itu mengenali keterbatasan dan kekuatannya. Dan yang terakhir, ibu berdaya bisa membuat keluarga bahagia, gitu. Jadi, jadilah ibu berdaya karena kita bisa mendapatkan semuanya, gitu ya. Terima Wow. kasih banyak. Ini tempat-tempat di mana saya praktek ya. Silakan mengontak saya lewat sana, gitu ya. Saya kembalikan lagi kepada Minbi kalau ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya. Silahkan. Wow, oke. Terima kasih banyak Ibu Nina. Luar biasa banget kan, Mam, sharingnya. Semangat berdaya, Bu. Oke. Mungkin Mimpi akan buka sesi pertanyaan, cuman biar lebih enak lagi nih suasananya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung aja di raise hand aja ya, Mams ya. Jadi bisa bertanyanya langsung sama Ibu Nina. Karena mungkin ada keterbatasan waktu juga dan Mimin mungkin nggak bisa buka banyak-banyak nih pertanyaannya. Jadi mungkin di 3 pertanyaan aja ya Mams ya. Jadi kalau misalnya mau ada yang bertanya atau mau sharing sama Ibu Nina boleh banget di raise hand aja Mams. Minbi tunggu ya. Oke, Ibu Nina, ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja ya. Boleh, silakan. Ini ada dari Mamstri Ayu Gutiawati. Silakan Mamstri. Sebelumnya terima kasih Mindy. Dan Ibu mohon maaf ini tidak bisa on cam karena lagi ngelonin anak. Iya, tidak apa-apa Mamstri. Silakan. Jadi gini Ibu, Eh, sebenarnya saya itu kan punya trauma masa kecil dengan orang tua saya dan itu
apa kayak berdampak banget sampai sekarang. Jadi waktu saya punya anak itu saya jadi sering ketakutan gitu kalau anak saya dipegang sama mertua saya. Nah, kayak digendong, di apa itu menimbulkan kekhawatiran berlebih gitu loh Ibu. Dan itu gimana ya, saya sangat stres, takut nanti kalau anak saya itu seolah-olah mau diambil. Padahal saya itu tuh udah paham kalau sebenarnya mertua saya itu sayang pada anak saya gitu. Hmm. Gitu Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, langsung saya jawab ya, Minbi ya. Iya, silakan Ibu Nina. Jadi, eh, gini, kalau kita sudah paham tapi tetap belum bisa juga melakukannya, mungkin memang perlu ada penanganan yang lebih intensif yang perlu dilakukan. Jadi, nggak apa-apa kalau misalnya kontak ke psikolog klinis ya atau kepada konselor untuk bisa bercerita. Sangat mungkin ada hal-hal yang belum betul-betul pulih ya, sehingga masih ada rasa ketakutan gitu. Jadi kalau boleh, Mam Tri Ayu, eh, coba ya cari kesempatan untuk konseling segera, itu ya. Harapannya sih dengan dibantu nanti eh, apa lebih nyaman ketika berbagi tugas pengasuhan dengan orang tua, dengan mertua atau dengan orang-orang lain tanpa adanya ketakutan yang berlebih. Di luar itu, eh, hadapi juga ketakutannya dengan berani, ya. Kalau kita tahu bahwa anak kita tetap bisa aman kok, gitu ya. Jadi kita tinggal menenangkan diri pada saat kita mengalami ketakutan. Semoga cukup menjawab ya, Mam Sri Ayu. Oke, terima kasih Ibu Nina. Gimana Mam Sri? Terima kasih banyak Ibu Nina atas jawabannya sedikit terobati, semoga saja segera bisa menemukan konselor yang cocok. Itu ya Ibu kalau kita datang langsung Iya. gitu. Terima kasih Ibu. Win. Oke, Sama-sama. terima kasih Mam Sri. Semangat terus ya Mams. Sekarang kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah ada yang raise hand dari Mam Siti Emilia. Boleh silakan Mams. Halo Ibu, izin tanya. Maaf off cam lagi DBF. Pertanyaannya, aku kan LDM ya sama suami. Terus sesekali suka pengen kayak me time gitu. Tapi anak tuh kalau misalnya mau dititipin ke saudara itu tuh nggak mau. Pengennya ikut bener-bener apa ya kalau ditinggalin jauh tuh nggak mau. Nah jadi kadang kalau misalnya pengen me time pun kayak ngerasa bersalah gitu loh. Nah itu gimana sih cara ngatasinnya? Terima kasih. Oke. Oke. Ini berarti anak masih bayi ya, Mas ya? Anaknya sekarang usia 13 bulan. Oh, 13 bulan. Oke. Oke. Nah, jadi eh, emang nggak selalu gampangnya nitipin anak kepada orang lain. Apalagi kalau 13 bulan ya, lewat dari usia 6 bulan tuh biasanya anak udah lebih sadar siapa yang biasa dekat sama dia. Sehingga dia biasanya punya kebutuhan yang lebih besar untuk terus-terusan bersama. Kadang-kadang tuh ada kalau dari usia 6 bulan sampai 8 bulan tuh ada yang namanya stranger anxiety gitu ya. Ada ketakutan untuk berpisah gitu dengan biasanya apa ibunya gitu. Nah, jadi yang perlu dilakukan pertama adalah membuat si anak kita cukup akrab dulu sama siapa yang mengasuh dia gitu. Misalnya tadi dititip sama saudara. Nah, si anak nih perlu akrab dulu sama saudara. Mungkin perlu ada beberapa kali kegiatan bareng sama si saudara sehingga mereka juga enjoy. Pada saat apa berkegiatan dengan saudara, maka mams jangan terlalu aktif gitu, jangan terlalu megangin terus, tapi sesekali biarkan si saudara yang lebih aktif bersama si anak. Dengan demikian, relasi antara anak dengan saudara itu sudah lebih terbangun. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti sudah lebih aman untuk menitipkan anak kita, dan itu apa boleh kok untuk punya waktu me time gitu. Terus terang kalau bayi apa masih di bawah 3 tahun, biasanya memang dan bahkan kalau anaknya belum 5 tahun, cukup sering tuh me time tuh nggak bisa lama-lama sih gitu ya sejujurnya gitu ya. Jadi mungkin akan cuma punya waktu ya katakanlah 5 menit 10 menit itu udah bagus banget gitu ya. Eh, jangan berpikir, aduh saya kayaknya perlu me time ke Pulau Bali 3 hari gitu.
Itu berat gitu. Itu ya buat anaknya ya yang itu berat gitu. Tapi coba benar-benar punya waktu berkualitas untuk sendiri sehingga 5 menit atau 10 menit saja itu rasanya sudah cukup gitu ya. Jadi betul-betul dinikmati waktu sendiriannya itu, jangan lagi memikirkan anak karena kita sudah tahu anak kita aman dengan yang menjaga gitu ya. Fokuskan pada saat itu untuk melakukan self care tadi ya, yang mungkin akan lebih dinikmati dan kemudian setelah itu selesai ya udah kembali lagi dengan si anak gitu ya. Moga-moga walaupun waktunya singkat karena dia berkualitas, karena dia betul-betul dilakukan sepenuh hati, itu betul-betul jadi waktu istirahat yang cukup tuh ya. Tapi kalau misalnya pernah nih dititipin ke papanya ya, Mm-mm. makan di luar sama temen, cuman tetap kepikiran terus bawaannya, terus kayak ngedenger suara nangisnya di telinga tuh. Kok bisa gitu ya? Iya, kadang-kadang kalau misalnya kita punya kedekatan, memang akan seperti itu dan nggak apa-apa juga. Tidak berarti salah loh kita punya waktu me time. Eh, Ibaratnya tuh ketika kita punya me time, ketika kita melakukan self care, kita tuh sedang memupuki diri kita sendiri supaya kita menjadi pohon yang lebih rindang. Kalau pohon kita lebih rindang, kita akan lebih bermanfaat karena ada lebih banyak yang bisa berteduh di bawah kita, gitu. Jadi eh, apa? Ketika kita memupuki diri sendiri, ya jangan merasa bersalah. Itu kebutuhan, gitu. Anak juga perlu belajar bahwa ibunya juga punya kebutuhan. Suami juga perlu belajar bahwa istrinya juga punya kebutuhan, gitu ya. Jadi memang lakukan itu. Di awal-awal melakukannya pasti kebayang-bayang, gitu ya. Aduh, ini kayaknya suara anak nih kayaknya dari sebelah padahal nggak ada, gitu kan ya. Nah, belajarlah untuk menikmati waktu kesendirian tersebut secara berkualitas gitu. Itu memang kita butuhkan gitu dan kita nggak salah kok untuk melakukan itu. Ibu yang sehat mental itu akan menjadi ibu yang jauh lebih bermanfaat buat anak-anaknya gitu ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Oke, semoga terjawab ya Mam Siti. Selanjutnya ada Mams Anggriani dari Tangerang. Silakan Mams. Halo, siang. 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 Iya, saya mau bertanya. Jadi, ada nggak pendekatan pengelolaan stres ibu itu perlu dibedakan nggak ya antara mengasuh bayi, balita, dan anak prasekolah? Jadi kan saya punya bayi juga, kemudian saya juga punya balita. Itu pendekatan pengelolaan stresnya apa perlu dibedakan? Terus kemudian, misalnya ibu terus sabar memendam emosi negatif. Itu ada jangka panjangnya nggak ya, Bu, untuk ibu ataupun anaknya. Jadi kita jarang marah, tapi kita terus mendem emosi itu. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, saya mau bilang dulu, yang namanya sabar itu tidak sama dengan memendam emosi. Memendam emosi itu artinya penuh kemarahan, gitu ya, atau penuh kesedihan. Itu tergantung emosi apa yang dipendam. Dan itu nggak baik, gitu, dalam jangka panjang. Sementara kalau sabar, dalam jangka panjang justru baik. Yang namanya sabar itu tidak memendam emosi. Sabar itu memang tetap tenang, tetap happy, tetap nyaman dengan hidupnya, gitu. Itu yang namanya sabar, gitu. Jadi kalau misalnya sabarnya dengan cara memendam emosi itu belum sabar namanya. Itu sesungguhnya marah yang dipendam, makanya rasanya capek gitu ya. Jadi itu beda banget sebenarnya. Dan itu memendam emosi bukan sesuatu yang sehat mental. Makanya dalam jangka panjang sakit biasanya. Itu lebih mudah sakit kita gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi cara mengasuhnya baik beda. Kalau kita punya jadi prenatal parenting gitu ya. Pengasuhan untuk anak yang belum lahir, masih di perut. Itu beda sama pengasuhan bayi. Kebayang ya? Ya, karena yang satu di dalam perut, yang satu di luar. Tapi pengasuhan bayi sama pengasuhan batita sesungguhnya juga sedikit berbeda. Pengasuhan batita sama balita sedikit berbeda. Pengasuhan balita dengan anak usia sekolah berbeda lagi. Dengan anak usia remaja beda lagi sebenarnya. Lalu kemudian nanti pengasuhan anak dewasa itu beda lagi gitu. Jadi untuk setiap tahap usia anak sebetulnya ada cara-cara
cara yang berbeda untuk mengasuhnya. Sebagai contoh, secara singkat aja, karena kita nggak punya waktu banyak nih. Kalau ngasuh bayi, biasanya tuh lebih ke perawatan. Misalnya kita memandikan, menyusui atau menyuapi anak, gitu ya. Kalau misalnya di usia batita, itu kita sudah mulai memberikan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik. Misalnya lakukan toilet training gitu ya sekitar usia 2 tahun, lalu kemudian mengajarkan untuk makan sendiri, terus kemudian mengajarkan untuk tidur sendiri terpisah dari orang tuanya ya walaupun mungkin masih di kamar yang sama gitu ya. Itu sudah mulai diajarkan. Kepada balita sudah mulai ada proses-proses belajar gitu ya. Kemudian di anak usia sekolah tentunya perlu ada disiplin-disiplin yang lebih jelas gitu. Kapan dia sekolah, kapan dia belajar, kapan dia main gitu. Misalnya seperti itu ya. Dan masih panjang lagi penjelasannya. Kalau pengelolaan stresnya itu nggak beda-beda banget. Yang penting adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dan membuat kita tenang. Dan ada banyak cara untuk kita mengelola stres. Nanti kita akan latihan salah satunya yang bisa menenangkan diri kita untuk bisa membuat stres kita terkelola gitu ya. Tapi kalau pengelolaan stresnya sebetulnya cukup banyak nih, kita bisa bisa bicara panjang lebar ini. Gitu. Cuman sayang Kita waktunya cuma cukup sedikit ya, Bu. terjawab ya. Oke, semoga terjawab ya, Mams Anggreyani. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, karena masih ada waktu nih sedikit lagi, Mimi akan buka satu pertanyaan lagi. Ini dari ada Mams Metafasita ya. Boleh, Mams? Silahkan. Mams Meta, apakah ada di Halo, tempat? ya halo, halo. Oke. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Bu Ana izin Iya. tanya, tadi aku menyimak beberapa penjelasan Ibu. Nah, tadi kan Bu Ana juga menyampaikan ya bahwa seorang ibu tuh perlu menjaga kesehatan mentalnya, karena kan itu juga suatu hal yang penting ya Bu, karena berdampak juga ke anak, berdampak ke keluarganya. Nah, mungkin dari case-case Ibu sebelumnya gitu ya, apakah ada tips yang bisa kita lakukan gitu sebagai working mom, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri untuk menyampaikan message ini ke pasangan maupun ke keluarga terdekat gitu yang biasa kita temui gitu. Karena contohnya kayak misalkan kayak saya pulang kerja nih, ada waktu kadang saya pengen sedikit agak nyantai gitu ya, misalnya duduk dulu gitu sambil pegang handphone, buka sosmed, terus ada momen-momen kayak anakku tuh pengen langsung nempel ke aku juga kan. Nah, itu kayak mendapatkan pandangan judging gitulah dari misalkan pas lagi ada mertua atau lagi apa gitu. Nah, itu gimana ya Bu Ana untuk Oke. mengkomunikasikan bahwa, hey, gue juga butuh waktu nih gitu. Oke. Ya, eh, ini memang mendapatkan pandangan judging atau mematikan tuh agak menyebalkan ya, Iya. pastinya ya. Itu untuk siapapun lah sebenarnya ya, gitu. Nah, eh, jadi gini, sebenarnya ada banyak cara untuk kita bisa apa ya, diseminasi, menyebarkan gitu ya pesan-pesan kesehatan mental ini. Kita bisa misalnya ada artikel-artikel gitu ya, itu kita bisa sampaikan ya, tentunya dengan tidak memaksa. Atau misalnya lagi kumpul keluarga, kita obrolin gitu. Aku waktu itu ngeliat misalnya TikTok atau IG Reels atau apapun itu, katanya tuh ternyata begini-begini loh supaya lebih sehat mental gitu ya. Itu tentunya disampaikan dengan ramah. Karena kalau kita sampaikan dengan memaksa, ya nggak ada yang mau gitu ya, nggak ada yang suka. Karena orang sebenarnya untuk bisa mengubah itu perlu punya koneksi yang baik. Orang suka bilang connect before correct gitu, yang artinya miliki hubungan yang baik, connect ya, sebelum kita mengoreksi atau membetulkan orang lain gitu ya. Jadi eh, apa
kita coba buat dulu hubungan yang nyaman dan baik, berkualitas dengan orang-orang di sekitar kita. Kita sampaikan pesan-pesan tersebut dengan ramah, ya. Dan kemudian kita juga sampaikan ada loh kebutuhan seperti itu, gitu ya. Harapannya ketika itu sudah bisa disetujui oleh orang-orang di sekitar kita, terutama anggota keluarga kita, ketika kita melakukannya itu bisa lebih mendapatkan dukungan, gitu ya. Nah, tapi gimana caranya kalau misalnya belum dapat dukungan? Ya nggak apa-apa juga, kan kebutuhannya tetap berjalan ya. Nah, cuma mungkin strateginya nih yang akan perlu di bedakan gitu. Misalnya, kalau saya nih, karena saya tahu kalau begitu saya sampai rumah tuh anak-anak biasanya mau nempel gitu ya. Jadi supaya saya bisa tetap tenang, apa kalau saya lagi jadi kebetulan tuh rumah saya agak sekitar 500 meter gitu kalau dari kendaraan umum. Jadi misalnya saya naik kendaraan umum, terus kemudian kan jalan kaki ini ke rumah. Ini ada taman nih dekat rumah nih. Saya duduk sebentar, saya semprot-semprot sesuatu karena saya tahu buat saya mencium bau-bauan yang enak itu membuat diri saya nyaman. Ya, kita harus tahu apa tuh yang membuat diri kita nyaman. Kalau saya semprot-semprot bau yang menyenangkan. Nah, jadi ketika kita nyemprot-nyemprot tuh kan rasanya tuh damai gitu ya. Terus udah duduk aja sebentar ngeliat-ngeliat gitu. Terus kemudian ya mungkin itu juga nggak bisa lama-lama. Lagi-lagi maksimalkan, nikmati waktu yang 5-10 menit itu. Habis itu udah jalan kaki lagi ke rumah gitu. Ya udah begitu sampai rumah memang anak-anak langsung nemplok. Tapi saya udah punya waktu me time walaupun cuma tadi sebentar saja. Misalnya kayak gitu. Jadi strateginya aja kita sebagai ibu berdaya tuh memang perlu banyak ide gitu ya untuk bisa membuat diri kita tetap berdaya. Atau misalnya apa kadang-kadang nih kalau misalnya saya lagi kerja gitu ya di kantor, pas jam istirahat, saya mungkin akan balik lebih cepat dibandingkan teman-teman saya yang prefer makan siang gitu, makan siang rame-rame gitu misalnya. Karena apa? Mungkin saya kan perlu main games dulu gitu ya 5-10 menit aja sambil leyeh-leyeh sebentar gitu ya, sebelum mulai kerja lagi gitu. Jadi pada saat udah mulai kerja ya udah gitu ya kerja lagi gitu. Jadi tapi kan sudah ada waktu buat saya me time yang saya nggak diganggu sama teman-teman kerja. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi eh, tetap perlu me time-nya bukan karena orang lain nggak suka lalu kita nggak melakukannya, karena kita butuh itu. Jadi cari waktu, cara terbaik untuk kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita tanpa harus mengorbankan hubungan kita dengan orang lain. Oke, dan itu kita Oke. sendiri yang tahu ya, Bu ya. Ya, betul. Oke, semoga terjawab ya, Mams. Nah, Terjawab. mungkin Terima kasih, Bu. oke. Sama-sama. Nah, ini mungkin Ibu Nina terakhir ya, Bu ya. Hah? Mindi minta satu lagi pertanyaannya. Ini ada dari Mam Sena di kolom chat. Hah? Kalau Ibu izin tanya, gimana cara mengelola stres berkepanjangan karena anak sering berantakin barang? Tapi Hmm. suami lihatnya rumah selalu berantakan, sedangkan saya sendiri sering beresin, lalu Hah? berantakan lagi. Jadi hal yang biasa tapi orang lain menganggap tidak wajar. Oke. Oke. Oke, Mam Shena kayaknya di sini emang akan perlu diskusi dengan suami, dengan melibatkan suami untuk mengasuh anak juga, gitu ya. Karena kayaknya perlu punya definisi bersama tentang yang disebut berantakan dan apa definisi bersama tentang ngasuh anak, gitu. Oke. Karena beberapa orang itu memang nggak kebayang gitu bahwa anak-anak itu membuat dengan cepat sekali membuat berantakan itu buat orang-orang tertentu tuh nggak kebayang gitu ya, apalagi kalau Betul. mereka jarang ada bersama gitu kan, gitu. Jadi balik lagi connect before correct gitu, coba buat koneksi yang lebih baik lagi dengan suami, supaya bisa apa setelah punya koneksi yang lebih baik kita kemudian bisa diskusi dengan lebih sehat tentang ini. Bantuin dong kalau misalnya ngasuh anak, aku tuh juga kadang-kadang kewalahan karena dia dengan cepat eh, mengambil satu barang yang kemudian semuanya jadi jatuh gitu ya, akhirnya berantakan gitu.
Hal lain yang juga perlu dilakukan adalah secara bertahap ngajarin anak untuk membereskan. Jadi nggak apa-apa berantakan, tapi setelah itu diberesin. Jadi misalnya kita punya waktu main jam 4 sampai jam 5, ya. Dari misalnya jam 4 sampai jam 4 4 lewat 45 itu main, tapi 15 menit yang terakhir itu kita ajarin anak kita untuk beresin apa yang sudah dia berantakin tadi. Dan namanya ngajarin anak kecil untuk beresin itu bukan bukan dengan perintah yang general gitu. Bukan kita bilang gini, ayo kita beresin kamar, terus kita diem. Tapi ngomong apa kita cuma beresin, nggak bisa gitu. Perlu satu persatu yang sangat konkret. Misalnya, coba bolanya itu dimasukin ke ember, ember yang ini nih, gitu misalnya. Oke, sekarang boneka, coba ambil dulu bonekanya kasih ke mama, gitu. Terus sekarang ini bonekanya mama kasih lagi ke kamu, tolong taruh di lemari yang di sini, gitu. Sekonkret itu. Nah, walaupun itu memang pastinya lama banget rasanya di awal, dalam beberapa bulan ini anak akan belajar dengan cepat untuk membereskan yang tadinya mungkin akan perlu 15 menit, nanti lama-kelamaan itu akan lebih singkat lagi, misalnya jadi 10 menit atau bahkan jadi 5 menit. Dan anak akan juga menjadi individu yang lebih bertanggung jawab untuk apa yang dia lakukan. Itu ya. Jadi bukan cuma kita yang pusing gitu. Anaknya juga harus bertanggung jawab loh untuk perilakunya dia gitu. Oke, memang jadi orang tua itu harus selalu belajar ya, Bu ya. Benar banget. Oke, Mams Sena semoga terjawab ya. Sekarang mungkin Ibu Nina kita bisa langsung masuk ke sesi butterfly KJ ya. Oh, baik. Oke, saya mau memperkenalkan satu ini nih ya, satu cara untuk bisa membuat kita tenang ya dengan lebih cepat. Ini ada yang namanya butterfly hugs atau pelukan kupu-kupu. Gitu. Ini kebetulan adalah apa yang kami buat gitu ya, saya dengan rekan-rekan saya buat untuk buku P3LP versi pekerja. Buku buklet P3LP itu P3LP adalah pertolongan pertama pada luka psikologis gitu ya. Ini adalah programnya Kementerian Kesehatan untuk bisa memberikan pertolongan pertama buat masalah-masalah kesehatan mental ya. Jadi caranya butterfly hugs ini saya jelasin dulu. Pertama kita coba duduk dengan posisi santai, nyaman dan tenang. Lalu kita letakkan tangan telapak kanan ya, tangan kanan kita di bahu kiri dan telapak tangan kiri di bahu kanan. Ini saya kelihatan ya posisi saya ya. Nah, kayak gitu ya, kayak Minbi, benar. Nah, bayangkan kita tuh sedang memeluk diri sendiri. Jadi tepuk perlahan bahu kiri dengan tangan kanan ya, tepuk satu. Setelahnya ganti tepuk perlahan bahu kanan dengan tangan kiri. Jadi gantian ya. Jadi bukan bukan walaupun disebut butterfly hugs bukan keplek-keplek begini ya, tapi bergantian. Ya, bayangkan telapak tangan Anda adalah sayap kupu-kupu yang sedang mengepak bergantian. Lakukan 4 sampai 8 set kiri kanan lalu selesai dan jangan dilanjutkan meskipun emosinya belum stabil. Tapi kita bisa gunakan teknik stabilisasi emosi lain. Kita coba ya. Coba kita peluk seperti peluk diri kita, lalu kemudian kita eh, apa? Tepuk perlahan secara bergantian ya. Kiri kanan kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tuh, sampai 8 set, sudah selesai. Itu dulu. Gitu ya. Nah, ada hal lain yang juga bisa dilakukan, yaitu kita coba lakukan deep breathing ya, atau berbagai macam teknik pernafasan lainnya. Deep breathing adalah kita mencoba menarik nafas dalam ya dan merasakan nafasnya oksigennya masuk ke dalam diri kita lalu turun lagi dilepaskan gitu. Ketika itu dilakukan sambil melakukan butterfly hugs dengan cepat itu akan menurunkan emosi yang sedang sangat panas gitu ya. Nanti dicoba dengan duduk tenang. Nggak usah kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti justru akan bisa menstimulasi kondisi yang apa emosinya panas lagi gitu ya. Oh, 4 oke. sampai 8 set saja itu sudah cukup dan tadi ya tarik nafas, lepaskan sampai rasanya tenang. Oke?
Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Nina atas sharingnya yang sangat bermakna. Mungkin sebelum ke penutupan, Minbi minta buat mam semuanya kalau bisa di open cam karena kita akan ada sesi dokumentasi. Boleh yuk mam sebelum waktunya berakhir sedikit lagi kita foto dulu. Kapan lagi foto sama Ibu Nina? Walaupun virtual ya Bu. Betul. Oke. Oke, berhubung ada dua slide, nanti Minbi minta di slide pertama buat pose, lalu di slide kedua. Oke, slide pertama sudah ready. Oke, keluarkan senyuman terbaiknya, Mam. Soal luar biasa, ada yang lagi kerja juga. Masya Allah. Oke, siap? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Mam. Sekarang di slide kedua. Oke, ada Mams Cinta, Mams Melisa, Mams Evita Sri Devanti, Mams Riza, Mams Shena, ada Mams Maria. Oh, ada yang nggak bisa ikutan foto lagi di BM, nggak masalah Mams. Aman aja. Oke, ready langsung aja ya. Dalam hitungan ketiga, keluarkan senyuman terbaik ya, Mam. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, sekali lagi Mimi ucapin terima kasih banyak buat Ibu Nina atas sharingnya ya Bu. Semoga Ibu Nina nanti ke depannya kita masih tetap bisa kerja sama ya. Nanti ke depannya kita bakalan sharing lagi sama Ibu Nina. Dan Minbi terima kasih banyak juga buat Mams atas kehadiran dan kebersamaannya hari ini. Semoga sesi ini bisa jadi pengingat bahwa Mams nggak sendirian ya. Semoga setelah sesi ini hati Mams terasa sedikit lebih ringan. Ingat ya Mams, kita itu nggak sendirian dan kita boleh belajar pelan-pelan. Jangan lupa buat Mams semua stay tune selalu di grup Nubi Mams untuk tahu informasi-informasi agenda menarik lainnya ke depannya ya. Serta untuk pengumuman Mams teraktif akan Mimpi infokan juga di grup. Jadi stay tune terus. Terima kasih banyak semuanya. Mimpi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.